Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan analisis fisikokimia. Bersama saya, Baita Palanggatan, akan memandu perkuliahan pada pertemuan 9 dan 10 tentang kromatografi cair kinerja tinggi. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sediaan farmasi dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan farmakope, serta memahami prinsip instrumentasi, jenis-jenis KCKT, serta aplikasi dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai prinsip dasar kromatografi dan KCKT secara spesifik, klasifikasi KCKT, dan juga parameter-parameter dalam KCKT yang menentukan efektivitas dan efisiensi dari kromatografi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, teknik pemisahan kromatografi adalah suatu metode pemisahan multitahap, di mana komponen suatu sampel didistribusikan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pemisahan terjadi ketika suatu campuran dibawa oleh fase gerak melewati suatu fase diamnya. Fase gerak ini dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam dapat berupa padatan yang diratakan pada permukaan penyangga atau dimasukkan dalam suatu kolom. Dapat juga berupa zat cair yang melapisi permukaan penyangga padat. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, atau kita translasi menjadi kromatografi cair kinerja tinggi KCKT, merupakan jenis kromatografi cair, di mana sampel yang berupa larutan atau solid yang terlarut dalam solvennya diinjeksikan ke dalam sistem, dibawa oleh fase gerak melalui mekanisme pompa bertekanan tinggi melewati kolom yang berisi fase diam, di mana di sanalah pemisahan akan terjadi. Pemisahan didasarkan pada interaksi analit dengan fase diam atau fase gerak dengan mekanisme liquid solid adsorption atau liquid-liquid partitioning, ion exchange, atau dapat juga Zeiss exclusion. KCKT merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam analisis. Untuk tujuan kualitatif misalnya, untuk melakukan identifikasi, deteksi cemaran, bahan kimia obat dalam jamu atau suplemen, dan zat yang dilarang dalam makanan dan kosmetik. Kalau untuk tujuan kuantitatif tentunya untuk menetapkan kadar dan pemastian mutu bahan baku serta sediaan farmasi. Untuk tujuan preparatif juga bisa, misalnya untuk isolasi ataupun purifikasi. Secara umum, KCKT ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain waktu analisisnya cepat, daya pisah baik, lebih peka, kemudian pemilihan kolom dan eluen sangat bervariasi. Kolomnya dapat dipakai kembali, dapat digunakan untuk molekul besar sampai yang kecil, dan mudah untuk memperoleh kembali cuplikan. Serta kita dapat menghitung sampel dengan kadar yang sangat rendah. Pada KCKT, pemisahannya dapat berdasarkan polaritas, muatan ion, ukuran molekul, maupun interaksi spesifik antara analit dan fase diamnya. Berdasarkan polaritasnya, kita mengenal ada fase normal dan fase terbalik. Pada fase normal, fase gerak lebih nonpolar dan fase diam lebih polar. Dengan demikian, analit yang nonpolar akan terelusi terlebih dahulu. Sebaliknya, pada fase terbalik, fase gerak lebih polar, fase diam lebih nonpolar. Dengan demikian, analit yang polar akan terelusi terlebih dahulu. Pada kromatografi hilik atau hydrophilic interaction liquid chromatography, ini mirip dengan normal phase, namun menggunakan aqueous mobile phase. Nah, kromatografi ini digunakan untuk pemisahan jenis senyawa yang polar dan hidrofilik. Ion exchange ini pemisahan sampel ionik pada resin penukar ion yang memiliki gugus fungsional anionik maupun kationik. Mekanisme ini biasa diaplikasikan pada water softening, pemurnian protein, analisis protein, dan lain sebagainya. Pada kromatografi eksklusi, pemisahan berdasarkan kemampuan solut atau analit melewati pori-pori kolom.
Solut dengan ukuran kecil dapat melewati pori sehingga butuh waktu lebih lama untuk terelusi keluar kolom. Solut dengan ukuran yang lebih besar daripada pori kolomnya akan terelusi terlebih dahulu. Nah, kromatografi ini diaplikasikan pada pemisahan atau analisis protein, purifikasi enzim, dan lain-lain. Kromatogram. Nah, gambar ini merupakan kromatogram, yaitu data yang menggambarkan hasil dari proses kromatografi. Kromatogram ini berupa puncak yang berbentuk segitiga, di mana masing-masing puncak akan mewakili satu analit. Dari kromatogram dapat diketahui informasi mengenai waktu retensi, area, atau luas puncak, dan juga tinggi puncaknya. Waktu retensi merupakan waktu yang dibutuhkan analit untuk melewati suatu kolom. Waktu retensi dapat digunakan untuk identifikasi, sedangkan area dan tinggi puncak dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi analit. Bentuk peak atau puncak kromatogram ini mengikuti kurva Gaussian, di mana peak yang ideal adalah peak yang simetris yang ditandai dengan tailing factor atau faktor ikutan sama dengan 1. Peak yang simetris atau terdistribusi normal ini menunjukkan pemisahan yang efisien. Peak yang tidak simetris ini dapat berupa tailing di depan maupun fronting di belakang. Fronting dan tailing ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pemisahan yang dapat berupa overload kolom. Ini sampel terlalu pekat atau terlalu banyak, ataupun interaksi yang terlalu kuat antara analit dengan fase diam. Nah, persyaratan tailing factor secara umum menurut Pharmacope Indonesia edisi 6 ini tidak melebihi 2,0. Selanjutnya adalah faktor kapasitas. Ini menentukan seberapa kuat solut tertahan oleh fase diamnya. Nilai K atau faktor kapasitas yang tinggi menunjukkan analit sangat tertahan pada kolom, sehingga waktu retensinya bisa lebih panjang. Nah, pemisahan yang baik ini ditunjukkan dengan nilai K antara 2 sampai 10. Faktor selektivitas atau retensi relatif merupakan perbandingan antara faktor kapasitas dua senyawa yang terelusi secara bersamaan. Nilai selektivitas 1 ini menunjukkan sistem kromatografi tidak mampu memisahkan dua senyawa secara selektif. Nah, nilai selektivitas ini dipengaruhi oleh apa saja? Komposisi fase gerak, jenis fase diam, temperatur, maupun pH dari fase geraknya. Efisiensi kolom ini menunjukkan kemampuan suatu kolom untuk menghasilkan puncak yang sempit atau peak yang narrow dan perbaikan permisahan. Efisiensi kolom dapat diukur sebagai jumlah plat teoritis N atau HETP. HETP ini merupakan panjang kolom yang diperlukan untuk tercapainya keseimbangan komponen sampel antara eluen dengan kolom. HETP semakin kecil berarti kolomnya semakin efisien. Kolom yang efisien ini mempunyai HETP yang kecil dan N yang besar. Resolusi ini merupakan daya pisah, menunjukkan apakah dua komponen ini terpisah dengan baik. Resolusi ini merupakan perbandingan jarak antara dua puncak dibagi rata-rata lebar atau W dari dua puncak tersebut, diukur pada alas puncak. Nilai resolusi yang semakin besar menunjukkan semakin baik pemisahan antara dua senyawa. Sebaiknya nilai resolusi yang kecil ini menunjukkan dua senyawa tidak terpisah. Pharmacope Indonesia secara umum menyebutkan resolusi setidaknya 1,5 atau lebih. Resolusi ini dipengaruhi oleh 3 parameter, selektivitas, faktor kapasitas, dan juga efisiensi. Selektivitas ini dapat kita optimasi dengan melakukan adjustment dari fase geraknya. Misalnya tipe solvent, ion pair, dan juga pH-nya. Faktor kapasitas dioptimasi dengan melakukan adjustment solvent strength atau fase diam. Efisiensi ini dipengaruhi kualitas dari column packingnya, ukuran bentuk partikel di dalam si kolom itu, dimensi kolom, kemudian juga laju alir fase gerak dan volume injeksi. Berikut adalah referensi yang digunakan. Sekian materi pendahuluan kromatografi cair kinerja tinggi.
Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai instrumentasi KCKT.